Halo semuanya, apa kabar? Kamu sadar nggak, kalau kita sekarang lebih sering lihat layar HP daripada lihat wajah orang terdekat kita? Coba deh, hitung berapa jam sehari kamu menatap layar smartphone. Mungkin kamu akan kaget dengan hasilnya. Nah, pertanyaannya nih, apakah smartphone hanya alat, atau sudah jadi pengendali hidup kita? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat kegiatan kamu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Pasti nggak jauh-jauh dari smartphone kan? Bangun tidur, hal pertama yang kita lakukan apa? Yap, cek HP, buka mata, langsung raih HP di samping bantal. Cek notif, scroll timeline, baca berita. Padahal mata masih setengah merem loh. Terus, pas sarapan atau makan siang. Makanan enak udah tersaji di depan mata, tapi tunggu dulu. Jangan dimakan, harus foto dulu buat diupload ke Instagram. Kalau enggak, rasanya kurang afdol ya. Malam hari, mau tidur. Malah asik scroll TikTok atau YouTube sampai mata pedih. Padahal besok harus bangun pagi. Tapi kok susah ya lepas dari layar HP? Smartphone udah jadi pusat segalanya buat kita. Mau komunikasi, buka WA. Butuh hiburan? Ada Netflix kerja? Bisa lewat HP, belanja? Tinggal buka marketplace, semua ada dalam genggaman. Tapi, gak semuanya negatif kong. Smartphone juga punya banyak sisi positif yang bikin hidup kita lebih mudah. Misalnya, komunikasi jarak jauh jadi gampang banget. Dulu, kalau mau ngobrol sama keluarga yang jauh, harus ke wartel. Sekarang, tinggal video call. Bisa lihat wajah, dengar suara, bahkan nunjukin pemandangan sekitar. Berasa dekat padahal beda pulau. Terus, akses informasi jadi tanpa batas. Mau cari resep masakan? Tinggal buka YouTube, pengen tahu berita terkini? Scroll aja portal berita online. Butuh jawaban soal pelajaran? Mah Google siap membantu. Semua info ada di ujung jari. Smartphone juga ngebantu banget buat produktivitas dan pekerjaan. Ada aplikasi note taking buat catat ide. Bisa edit dokumen di perjalanan. Bahkan bisa bikin konten profesional cuma pakai HP. Kerja jadi lebih fleksibel. Tapi, nggak semuanya manis-manis amat. Ada juga sisi negatif yang kadang kita abaikan. Coba deh. Berapa kali sehari kamu buka Instagram atau TikTok? Kadang kita nggak sadar udah kecanduan media sosial. Scroll terus tanpa henti, padahal nggak ada yang penting-penting amat. Terus, gimana fokus kamu belakangan ini? Bisa konsentrasi baca buku atau ngerjain tugas tanpa gangguan HP? Atau malah sering tergoda buat cek notif tiap 5 menit sekali? Pernah nggak, pas mau tidur malah keasikan main HP sampai tengah malam? Padahal besoknya harus bangun pagi, akibatnya, yap, ngantuk seharian. Kualitas tidur jadi terganggu gara-gara paparan cahaya layar. Yang paling miris, kita jadi lebih sering interaksi digital daripada interaksi nyata. Ngobrol sama temen, yang ada di depan mata aja sambil main HP. Makan bareng keluarga tapi pada sibuk sama gadget masing-masing. Kok jadi gini ya? Nah, ini nih bukti. Kalau kita udah mulai dikendalikan sama smartphone, coba deh pas lagi fokus kerja tiba-tiba ada bunyi ting. Pasti langsung refleks ambil HP kan? Padahal belum tentu penting. Bisa jadi cuma notif promo ojol atau update status teman. Terus, algoritma media sosial. Makin sering kita scroll, makin pintar dia kasih konten yang bikin kita betah. Tahu-tahu udah 2 jam, lewat aja nontonin video kucing lucu. Yang paling parah, coba bayangin HP kamu ketinggalan di rumah. Gimana rasanya? Pasti gelisang, cemas, kayak ada yang kurang. Padahal cuma sebentar doang pisah dari HP. Ini namanya nomofobia. Loh, jadi apa yang bisa kita lakukan biar nggak jadi budak smartphone? Pertama, coba atur screen time kamu. Set batas waktu buat aplikasi yang sering bikin kamu lupa waktu. Misal, maksimal 1 jam sehari buat main media sosial. Kedua, matiin notifikasi yang gak penting. Pilih-pilih mana yang beneran butuh respon cepat, mana yang bisa ditunda. Ketiga, sesekali coba digital detox. Luangkan waktu sehari tanpa HP. Awalnya pasti susah. Tapi lama-lama, kamu bakal ngerasa lebih tenang dan fokus. Yang paling penting, ingat ya, smartphone itu alat, bukan tuan. Kita yang harusnya mengendalikan dia, bukan sebaliknya. Smartphone memang canggih, tapi kalau kita tidak bijak, justru kita yang jadi budak teknologi. Jangan sampai kita kehilangan momen berharga di dunia nyata gara-gara terlalu asik di dunia maya. Nah, sekarang coba deh jawab dengan jujur. Kalau HP kamu hilang sehari, apa yang paling bikin panik?
Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Gimana? Udah sadar belum kalau ternyata smartphone punya pengaruh besar banget dalam hidup kita? Yuk, mulai dari sekarang kita jadi pengguna smartphone yang lebih bijak. Oh iya, jangan lupa like video ini kalau menurut kamu topiknya menarik.